Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Rabu 15 Jumadil Ula 1444 Hijriah 25 November 2023 Masehi. Masalah larangan dari pihak warung dan wisata. Permasalahan deskripsi masalah. Ada pengumuman tidak boleh membawa atau ada aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Tulisan seperti itu banyak kita temui di warung makan, restoran atau tempat wisata. Dalam penerapannya ada yang ketat, yakni dengan cara merazia tas yang dibawa pengunjung, dan pihak warung betul-betul melarang dan menegur pengunjung yang membawa makanan dan minuman dari luar. Namun ada juga yang longgar, artinya jika ada pengunjung yang bawa makanan dan minuman dari luar, pihak warung tidak menegurnya. Beragam pengunjung, ada yang patuh, ada pula ada yang tidak patuh dengan menyelipkan makanan di bawah tumpukan baju, di bawah di dalam tas. Wallahu alam. Pertanyaan, bagaimana hukum pemilik warung atau tempat wisata membuat peraturan seperti keterangan di atas? Boleh. Jadi banyak orang itu yang berhak punya tanah itu, punya tempat, dia boleh. Bagaimana hukum pengunjung yang melanggar? Untuk rumah makan dan resto hukumnya haram dan ghasab apabila ia memakan makanan yang ia bawa dari luar. Karena maksud dari larangan membawa tersebut adalah memakannya. Karena maksud dari larangan membawa tersebut adalah memakannya. Jadi orang masuk di warung orang lain, ternyata yang dimakan makanan sendiri, enggak beli. Nah, ini boleh. Makanya sampai karena banyaknya seperti itu, numpang duduk. Itu akhirnya banyak warung-warung yang tidak boleh membawa makanan dari luar. Nah, seperti itu. Ini memang itu tidak boleh. Jadi hukumnya adalah haram atau ghasab tempat. Adapun melanggarnya, adapun kalau melanggarnya di tempat wisata, maka hukumnya tidak boleh karena melanggar persyaratan. Itu pun juga tempat orang lain juga. Sebetulnya ya tempat wisata itu pun juga nggak tahu kenapa itu larangan itu. Biasanya di tempat situ juga ada warung-warung juga kan misalnya. Biar beli di dalam situ, tidak beli di luar gitu. Biar beli di dalam situ. Itu ya semacam warung juga sebetulnya, hampir sama. Atau mungkin dikarenakan kalau membawa makanan-makanan masuk dalam situ itu membuat kotor atau apa, sehingga pemilik itu mengatakan jangan ke sini pokoknya ya hanya untuk sholat duha, sholat apa saja terserah. Ya untuk jangan bawa makan ke sini karena membuat kotor. Ya bisa saja dibuat seperti itu yang punya. Nah, antara ainul qiblah dengan jihadul qiblah dalam sholat ini bagaimana ini? Ada sebuah masjid yang dulunya arah kiblatnya mengikuti pendapat jihadul qiblah, arah kiblah. Jadi kalau kiblah sekarang itu arahnya ke barat, ya, maka kita ngadep ke barat gitu saja. Itu kan sudah ada yang membolehkan. Kemudian setelah itu diadakan penelitian masalah arah kiblat sehingga berpindah mengikuti pendapat ainul kiblah, pas lurus Ka'bah. Akibatnya shaf sholat yang dulu lurus sekarang menjadi serong atau miring. Shaf pertamanya pun sekarang hanya muat diisi beberapa orang, dan jumlah makmum yang ada di shaf sebelah kanan dan kiri juga tidak seimbang jumlahnya akhirnya dengan dimiringkan seperti itu. Pertanyaan begini, manakah yang lebih utama antara tetap menghadap ke jihah kiblah
ke arah kiblah, arahnya tempatnya kiblah, atau berpindah ke ainul kiblah, yaitu lurusnya Ka'bah. Di lurus Ka'bah atau cukup arahnya tempatnya Ka'bah. Cukup menghadap ke barat atau harus menghadap ke Ka'bah diluruskan. Mana yang lebih utama dengan pertimbangan deskripsi di atas itu. Kalau lurus Ka'bah, shofnya jadi kurang, shof pertamanya. Kalau lurusnya ke arah barat, yaitu tempatnya Ka'bah di sana, maka itu bisa shofnya bisa banyak di shof pertama. Jawabannya, lebih utama mendahulukan pendapat menghadap ainul kiblah, yaitu lurus ke Ka'bah, walaupun harus memiringkan shaf. Ini masalah keutamaan, paham ya? Bukan kebolehan, masalah keutamaan. Lurus lebih utama mendahulukan pendapat menghadap ainul kiblah, lurus ke Ka'bah. Alasannya, pertama, keluar dari khilaf pendapat yang mengatakan bahwa menghadap jihadul kiblah atau arah kiblat, arah mata angin, arahnya kiblat itu tidak sah. Nah, ada ulama yang mengatakan begitu. Terus yang kedua, alasannya kalau dikatakan lebih utama, karena ini memperhatikan perkara yang berkaitan dengan keabsahan sholat lebih utama. Memperhatikan perkara yang berkaitan dengan kesahan sholat lebih utama daripada memperhatikan perkara-perkara masnunat, yaitu maksudnya adalah shaf pertama tadi, berkaitan dengan shaf pertama yang orangnya hanya sedikit tadi, sehingga tidak maksimal dan tidak bisa di tengah imamnya, seperti itu. Dan kesempurnaan sholat, urusan imam tidak bisa tengah atau imam dengan itu di bawahnya. Maksudnya urusan ke jihah kiblah itu lebih penting daripada ngurus urusan imam harus di tengah dan sebagainya. Maka kalaupun shaf itu harus miring-miring, jihah kiblah dengan jihah kiblah ke ainul kiblah, ke ainul kiblah, maka itu lebih diutamakan ke ainul kiblah aja, walaupun harus miring. Mahram sepersusuan. Ada seorang wanita sebelum menikah yang mempunyai profesi sebagai ibu susuan. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya dan menikah. Ini enggak perlu ini. Ini enggak pas ini. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya dan menikah. Siapa yang menemukan jodohnya? Ibunya yang menyusui, menikah yang menyusui. Ya. Bagaimana status anak yang telah disusui oleh si wanita tadi bagi suami barunya tersebut? Oh, gitu. Ini Ini ya udah. Ya begitu saja. Maksudnya ini kan itu seorang wanita sebelum menikah. Berarti perawan menyusui begitu apa gimana sih maksudnya? Ini gimana? Tapi bisa, mungkin aja kan ya. Mungkin disuntik atau apa kan bisa juga. Perawan itu bisa menyusui juga. Terus dia menikah. Lah itu bisa saja juga. Mungkin itu. Nah. Bagaimana status anak yang telah disusui oleh si wanita tadi bagi suami barunya? Nah, bagi suami barunya atau suaminya tersebut, apakah menjadi mahram atau tidak? Jawab, menjadi mahram bagi suaminya dengan syarat si suami sudah mengumpuli istrinya tersebut, sudah memenuhi persyaratan rodok di antaranya yaitu wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Yang kedua, anak yang disusui belum berumur 2 tahun. Wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun ke atas. Paham toh? Jadi makanya tadi kan hanya wanita gitu saja. Paham? Kalau seumpama ada seorang wanita itu walaupun belum nikah tapi dia sudah bisa menyusui.
9 tahun ke atas. Anak yang disusui belum berumur 2 tahun. Nah, terus menyusuinya diyakini sudah mencapai 5 kali, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Diyakini sudah mencapai 5 kali nyusui. Berarti 5 kali kenyang ya berarti. Sudah ngemoh itu. Terdapat pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan kemahraman. Ini tambahan. Ini supaya kita hati-hati saja. Terdapat pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan kemahraman. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i dan beberapa sahabat seperti Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, bahwa 1 kali susuan pun sudah menetapkan kemahraman. Makanya hati-hati kalau menikah, diteliti dulu, apalagi dengan orang-orang dekat. Karena ada pendapat seperti itu. Jangan alah wong itu baru 4 kali, belum 5 kali aja nggak apa-apa nikah lo, nggak boleh. Hati-hati, paham ya? 1 kali aja itu sudah ada ulama-ulama yang mengatakan sudah menjadi mahram. Hati-hati urusan mahram ini harus dicatat ya. Ibu-ibu yang menyusui anak-anak itu harus dicatat. Anak-anak orang lain. Kalau nggak dicatat, karena seperti anak itu terus ke bawah itu masalahnya. Seperti nasab. Berarti harus dicatat. Jangan sampai keliru. Ini saudaramu, ini saudaramu, ini saudara sesumu, itu terus sampai orang. Masalah membatalkan puasa qadha. Bagaimana hukum membatalkan puasa qadha Ramadan? Membatalkan. Kalau qadha'nya tersebut wajib, kalau qadha'nya tersebut adalah wajib faur, wajib bersegera untuk diqadha, yaitu seperti orang yang dulunya pancen sengaja tidak mau berpuasa. Tanpa ada uzur atau ada uzur tetapi waktu mengqadha sudah sempit dikarenakan Sya'ban sudah mau habis, maka membatalkannya haram. Berarti orang itu kalau meninggalkan puasa tanpa ada uzur, itu sakit kah atau apa itu karena malas gitu. Itu kalau dia ini sudah taubat, maka harus segera mengqadhanya langsung seketika itu pula. Dan ini tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah masuk mengqadha maka tidak boleh dibatalkan. Terus menerusnya juga tidak boleh dibatalkan. Umpamanya 3 hari mengqadhanya, ya 3 hari itu harus berurutan gitu. Dan satu persatu setiap harinya tidak boleh dibatalkan juga. Kalau qadhanya tersebut tidak wajib faur, tidak wajib bersegera, seperti puasa yang ditinggalkan karena ada uzur, ya, seperti orang yang haid namanya. Waktu mengqadha masih panjang dan waktu qadha masih panjang, maka menurut qaul ashah membatalkannya haram. Menurut qaul ashah membatalkan haram, tetapi menurut muqabil ashah itu tidak haram. Jadi maksudnya ada yang mengatakan membatalkannya tidak haram. Tapi kalau dengan begini, ini lebih baik jangan dibatalkan, karena qaul yang ashah itu adalah haram membatalkannya, walaupun dia ini dulu tidak puasanya karena ada uzur. Hanya ini lebih ringan, karena kalau dulu ketika tidak puasanya ada uzur itu lebih ringan daripada tidak puasanya karena nakal. Paham no? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد، اللهم اغفر له مدى سيدنا محمد، اللهم اصلح مدى سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوبهم مدى سيدنا محمد، اللهم انصر مدى سيدنا محمد، اللهم عاسب سلطانا نصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.